Nama saya Bill Gates. Saya akan menjelaskan hasil mind mapping saya yang berisi 4 pilar kebangsaan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu radikalisme. Radikalisme adalah perbuatan yang menginginkan perubahan ekstrim dengan cara yang tidak sesuai hukum, dengan cara melakukan tindak kekerasan. Contoh kasusnya bisa kita ambil dari tragedi bom Bali. Tragedi ini terjadi pada 12 Oktober 2002 di pantai Kuta Bali. Serangan ini terjadi di Sari Club dan Pedis Club dan menewaskan sekitar 202 orang dan luka-luka sekitar 300 orang. Aksi ini dilakukan oleh sekelompok jemaah Islamiyah. Nah, yang kedua, korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan sendiri. Dampaknya perlambat ekonomi, peningkatan kemiskinan, ketidakadilan sosial, hilangnya kepercayaan kepada pemerintahan, serta kerusakan lingkungan. Yang ketiga adalah ada demokrasi. Demokrasi dalam konteks Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menekankan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan musyawarah. Tantangannya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kebebasan berpendapat, konflik sosial, intoleransi, dan praktik politik uang. Yang keempat, ada kewajiban. 1. Seperangkat kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Yang pertama, HAM adalah hak asasi penuhi oleh setiap. Saya ulangi, HAM adalah hak asasi dasar yang melekat pada manusia sejak lahir. Contoh kasusnya bisa kita ambil dari kisah Munir Said Talib, seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia yang dibunuh dengan cara diracun di pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan menuju ke Belanda pada 7 September 2004, dan kasusnya belum tuntas sampai saat ini. Yang kedua adalah hak. Hak adalah kuasa yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk melakukan atau menerima sesuatu yang semestinya. Contoh kasus dalam hak ini adalah ada kasus Marsina, seorang buruh pabrik yang dibunuh pasca demo pada 3 Mei 1993 untuk memperjuangkan kenaikan upah dan hak-hak pekerja. Jasadnya ditemukan 3 hari setelahnya di hutan, dan sampai saat ini kasusnya belum diadili secara tuntas. Nah, sekarang kita masuk ke 4 pilar kebangsaan. Yang pertama itu Pancasila. Pancasila memiliki filosofi, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara. Dasar negara dan dasar penyelenggara negara tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan mempelajari Pancasila yaitu untuk membentuk karakter bangsa dan menanamkan nilai kebangsaan. Aspek Pancasila: ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Hukum, satu lagi. Nilai-nilai Pancasila ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tantangan aktual: komersial nilai, ada degradasi moral, generasi muda. Kita masuk ke konstitusi. Fungsi konstitusi adalah hukum tertinggi dan dasar pengaturan hak dan kewajiban. Hak warga negara
Kewajiban warga negara yaitu membayar pajak, taat hukum, dan ikut membela negara. HAM dalam Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 28A dan 28J. 3 dosa pendidikan, kekerasan, intoleransi, dan pelecehan seksual. Tantangan konstitusi yang pertama itu penegakan hukum yang tebang pilih dan rendahnya literasi konstitusi di kalangan muda. Kita masuk ke NKRI. Makna NKRI: satu bangsa, tanah air, bentuk negara final dan tidak dapat diubah. Tantangannya, korupsi sistematik. Korupsi ini dapat merusak kepercayaan pada publik dan pemerintah, dan juga ancaman disintegrasi. Dan ketiga itu adalah penyalahgunaan. Ancaman disintegrasi bangsa yaitu adanya adu domba antara suku, agama, dan wilayah. Yang kedua, separatisme dan gerakan anti NKRI. Kita masuk ke Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu adalah semboyan persatuan. Fungsi Bhinneka dalam kebangsaan yaitu menjaga kohesi sosial dan menguatkan toleransi. Tantangan terhadap Bhinneka ada radikalisme dan intoleransi. Yang kedua, fanatisme. Dan yang ketiga itu adalah penolakan perbedaan. Yang keempat, ada solusi menguatkan kebhinekaan. Yang pertama itu pendidikan multikultural dan penguatan wawasan kebangsaan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari 4 pilar kebangsaan adalah pondasi yang menyatukan Indonesia, Pancasila sebagai ideologi, Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat persatuan dalam keberagaman. Keempat pilar ini harus dijaga dan diamalkan agar bangsa tetap kokoh dan harmonis. Sekian dari presentasi saya Bill Gates. Terima kasih.